pesan penyuluh agama Kristen bulan Juni 2021 dan renungan hukum kasih dan Pancasila dalam tindakan dari Ulangan 6 ayat 4-6 dan Matius 22 ayat 37-40. Salam. Hari lahir Pancasila ini dalam unggahan di akun Twitter pribadi @jokowi, Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo sebagai kepala negara mengatakan bahwa negara Indonesia yang besar ini telah melayari berbagai zaman dengan berpedoman kepada nilai-nilai dalam Pancasila. Berpegangan pada nilai-nilai itu pula, kini bangsa Indonesia tengah berupaya melewati masa-masa sulit di tengah pandemi. Dengan persatuan dan gotong royong, kita akan kembali melewati masa sulit ini dan keluar sebagai pemenangnya. Demikian disampaikan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Pesan Hari Lahir Pancasila tahun 2021 ini hendak menyadarkan kita semua
agar lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di bumi persada tercinta Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selain kita memperingati hari lahir Pancasila, pada bulan Juni 2021 ini kita memahami bersama tentang kesibukan para peserta didik dan guru-guru di sekolah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, bulan Juni adalah saat-saat yang indah bagi para guru di sekolah yang akan meluluskan siswa-siswi dari sekolah tempat mereka mengajar. Para guru juga dengan kerinduan besar akan menyaksikan peserta didiknya naik ke kelas yang lebih tinggi. Pada bulan Juni, peserta didik mengikuti tahapan pelulusan dari sekolahnya dan juga mengikuti tahapan atau proses kenaikan kelas melalui penilaian akhir tahun. Yang lulus dari sekolah, para peserta didik bersiap memilih lanjutan studi ke jenjang berikutnya. Bagi orang tua siswa, pergumulan tentu akan berkisar pada biaya dan kelanjutan studi dari putra-putrinya. Kita berharap semua ini berjalan dengan baik dan semuanya membawa sukacita. Tetap percaya, Tuhan selalu memberikan kesempatan terbaik bagi semua keluarga dan sekolah. Yang terpenting, berdoa dan berusaha. Ora et labora. Bapak Ibu Saudara, negara kita dan dunia pada umumnya saat ini masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Dan kita tetap berharap ini segera berakhir. Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap bersyukur untuk setiap momen dan peristiwa dan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai penyuluh, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai berikut. Yang pertama, tetap bangun dan pelihara relasi yang baik dengan Tuhan. Selalu hidup bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Keselamatan jiwa kita, kesehatan, semua anggota keluarga, tanggung jawab, dan semua kebutuhan keluarga Tuhan selalu sediakan bagi kita. Tetaplah beribadah, baik secara daring atau online, maupun secara tatap muka atau onsite. Jika mengadakan kebaktian tatap muka, tetaplah memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, marilah kita tetap mendoakan bangsa dan negara kita, pemerintahan, perekonomian bangsa, serta mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, dalam setiap sendi kehidupan kita. Yang ketiga, tetaplah mengasihi dan menghargai sesama kita tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, kita tetap ikut serta dalam memutus penyebaran COVID-19 dengan mengikuti program vaksinasi yang dilaksanakan oleh negara kita. Yang kelima, marilah kita tetap mematuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan rajin, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjaga jarak dengan sesama. Dan yang keenam, bagi anak-anak sekolah, takutlah akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini, saya juga mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam tema hukum kasih dan Pancasila dalam tindakan. Dasar firman Tuhan adalah dari Ulangan 6 ayat 4-6 dan Matius 22 ayat 37-40. Ulangan 6 ayat 4-6 berbunyi,
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Matius 22 ayat 37-40 berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan dengan tema hukum kasih dan Pancasila dalam tindakan melalui nas ini sengaja saya sampaikan pada saat kita memperingati hari lahir Pancasila di bulan Juni ini. Kedua bagian ini sama-sama berbicara mengenai hukum. Hukum kasih adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah kita untuk keselamatan dan kebaikan umat manusia di dunia ini. Sedangkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum kasih pada awalnya diberikan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Namun oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga menerima hukum kasih sebagai hukum atau aturan hidup yang berlaku untuk semua manusia di muka bumi. Pancasila adalah sumber hukum yang dicetuskan oleh perintis kemerdekaan bangsa kita, Indonesia. Kita menerima Pancasila sebagai dasar negara dan satu-satunya asas kehidupan di tengah bangsa dan negara kita. Mengapa kita orang Kristen menerima Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Apakah Pancasila bertentangan dengan hukum kasih? Tentu tidak. Apakah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan bernegara berarti kita mendewakan Pancasila? Tentu tidak. Marilah kita merenungkan sejenak mengenai hukum kasih. Bacaan kita dalam Ulangan 6 ayat 4-6 atau sampai 9 seringkali disebut sebagai sema yang berasal dari bahasa Ibrani sama, mendengar. Bagian ini sangat dikenal orang Yahudi karena diucapkan setiap hari oleh orang Yahudi yang saleh dan secara tetap dalam kebaktian di sinagoge. Sema ini merupakan pernyataan terbaik tentang kodrat monoteistis Allah atau Tuhan yang Esa. Pernyataan ini diikuti dengan perintah kepada bangsa Israel, yaitu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan juga untuk memperhatikan dan mengajarkan iman mereka dengan tekun kepada anak-anak mereka. Jelas dinyatakan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, yang mengajarkan dan menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang Esa dan benar, bukan sekelompok dewa yang berbeda-beda, bukan sekelompok dewa yang berbeda-beda dan berkuasa di antara semua dewa di dunia ini.
Allah kita harus dijadikan satu-satunya sasaran kasih dan ketaatan. Aspek keesaan ini merupakan dasar dari larangan untuk menyembah dewa-dewa yang ada di dunia ini. Ayat ini tidak bertentangan dengan pernyataan Allah Tritunggal dalam Perjanjian Baru, yang sekalipun satu hakikat dimanifestasikan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk ulasan tentang Tritunggal Allah. Melalui Ulangan 6 ayat 5, kita memahami bahwa Allah sangat mendambakan persekutuan dengan umatnya dan memberikan kepada kita satu perintah yang sangat perlu untuk mengikatkan hati kita kepadanya. Dengan kita menanggapi kasih-Nya dengan kasih dan rasa syukur serta kesetiaan, ketaatan sejati kepada Allah dan perintah-perintahnya dimungkinkan hanya apabila itu bersumber pada iman dan kasih kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada Perjanjian Baru, hukum kasih disampaikan oleh Tuhan Yesus secara tegas. Hal tersebut dapat kita perhatikan dalam percakapan ketika seorang ahli Taurat hendak mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dinyatakan bahwa kasih kepada Tuhan adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan kasih kepada manusia, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Bapak Ibu Saudara, apa kaitan hukum kasih dengan hukum Taurat? Tentu kita tahu bersama bahwa dasar dari hukum Taurat adalah dasatitah atau 10 hukum yang diberikan Tuhan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. 10 hukum atau dasatitah dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan 5 ayat 6 sampai 22 berisikan yang pertama, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Yang kedua, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi." Yang ketiga, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan." Yang keempat, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Yang kelima, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Yang keenam, "Jangan membunuh." Yang ketujuh, "Jangan berzina." Yang kedelapan, "Jangan mencuri." Yang kesembilan, "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." Dan yang ke-10, "Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu." Ke-10 hukum ini dapat digolongkan dalam 2 bagian. Bagian yang pertama, hukum pertama sampai hukum keempat, sebagai perwujudan kasih kepada Tuhan Allah kita. Bagian kedua adalah hukum kelima sampai hukum yang ke-10 sebagai perwujudan kasih kepada sesama kita. Dalam penjelasan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat yang hendak mencobai Dia, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kasih kepada Allah sebagai hukum yang terutama dan yang pertama.
dan kasih kepada sesama manusia sebagai hukum yang kedua, tetapi sama dengan yang pertama. Pada perintah utama dan yang pertama ini bersamaan dengan perintah yang kedua untuk mengasihi sesama, tergantunglah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Bahwa hukum kasih harus mendasari seluruh hukum yang berlaku di Israel pada saat itu dan di seluruh dunia sampai pada masa kini dan selamanya. Sama seperti sema yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada zaman Musa. Kita juga harus memperhatikan dan mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita yang sungguh-sungguh mengasihi Allah akan mengambil bagian dalam memperluas kerajaannya dan hidup bagi kemuliaannya. Kasih kita kepada Allah haruslah kasih yang sepenuh hati dan yang menguasai seluruh diri kita. Bapak Ibu Saudara, kasih kita hendaknya merupakan kasih yang tumbuh kepada Tuhan karena kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Hal itu dapat kita wujudkan dalam bentuk kesetiaan dan keterikatan pribadi dengan Allah. Juga dapat kita wujudkan melalui iman kita sebagai sarana pengikat yang kokoh dengan Dia yang dipersatukan dengan kita, seperti relasi Bapa dengan anak. Kasih kita kepada Allah juga kita tunjukkan dalam kesetiaan serta penyerahan yang total kepada Tuhan. Dan juga kita dapat merindukan kehadiran Allah senantiasa dalam persekutuan dengan Dia. Bagaimana wujud kasih kita kepada sesama? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, marilah kita mengasihi sesama kita, termasuk mengasihi orang yang memusuhi kita. Kepada kita diperintahkan untuk mengasihi semua orang Kristen yang lahir baru, dan juga mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan. Kita harus selalu ingat bahwa kasih kepada Allah adalah hukum yang terutama. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan kaitan antara hukum kasih dengan Pancasila. Dalam hal ini kita sebagai orang Kristen yang Tuhan utus dan hidup di negara Republik Indonesia, kita menerima Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum. Untuk itu mari kita bersyukur karena kita diciptakan Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan hidup di Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Di negeri ini kita hidup bersama dengan sesama yang memiliki banyak keragaman atau perbedaan. Namun kita mengakui bahwa kita harus hidup saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam segala perbedaan yang Tuhan berikan. Kita juga bersyukur untuk hikmat Tuhan bagi perintis dan pelopor kemerdekaan bangsa kita yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengetahui bunyi Pancasila. Ada 5, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila Pancasila ini, kita dapat memperhatikan
bahwa sila ketuhanan ditempatkan sebagai sila yang pertama. Apa pesan dari sila ini? Yaitu bertujuan agar semua warga negara Indonesia mengasihi dan mengutamakan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai sila pertama, Al-Ketuhanan tersebut sesuai dengan Alkitab pada bagian sema dan hukum kasih yang terutama, yaitu perintah untuk mengasihi Allah. Selanjutnya sila kedua sampai kelima dalam Pancasila kita perhatikan sebagai dasar hukum dalam hubungan manusia dengan sesamanya. Hal tersebut dapat merupakan perwujudan hukum kasih yang kedua, yaitu perintah untuk mengasihi sesama manusia. Dalam hukum kasih yang kedua, Tuhan Yesus menegaskan agar kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah sebabnya orang Kristen menerima dan mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Tidak ada sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan hukum kasih dalam iman kekristenan. Khusus mengenai sila pertama, mengenai ketuhanan, kita dapat memahami bersama seperti kesimpulan seorang penulis dalam jurnal teologi yang menyatakan bahwa dalam terang iman Kristen, Pancasila dipercayai merupakan karya Roh Kudus dari Tuhan Allah kepada bangsa Indonesia yang mengilhami para pendiri bangsa atau founder father dari yang melahirkan Pancasila. Secara khusus, sila pertama Pancasila dapat dijadikan pedoman hidup bersama dalam masyarakat majemuk demi terwujudnya kerukunan umat beragama di bumi Nusantara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah kehidupan bangsa dan negara kita ini, kita harus menghormati dan menghargai Pancasila. Namun demikian, itu bukan berarti kita mempertuhankan atau mendewakan Pancasila. Ingatlah firman Tuhan bahwa Tuhan kita Esa dan kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat Tuhan, marilah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sesuai dengan hukum kasih dalam Alkitab. Dalam kehidupan bangsa dan bernegara, marilah kita mengamalkan Pancasila dalam tindakan kita. Hukum kasih dan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan. Hukum kasih dan Pancasila harus kita wujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati umat Kristen di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita saat ini. Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kita dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan yang kami terima, yaitu kesempatan menikmati kehidupan pada bulan Juni 2021 ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Biarlah kami dapat menerapkan hukum kasih, mengasihi Tuhan Allah, dan mengasihi sesama kami dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk Pancasila sebagai dasar negara kami. Tuhan memberkati kami semua untuk dapat mengamalkannya
dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa di dalam surga, berkatilah bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan berkati semua umat Tuhan di seluruh negeri kami untuk tetap jadi berkat dan hidup sebagai garam dan terang di dunia ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.